Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini, kami dokter muda bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, akan memaparkan materi mengenai identifikasi gigi manusia, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yohandoko Jufri, dan dua teman saya lainnya, Amalia Kartika dan Indah Hilmanita Putri. Nah, seperti yang kita ketahui, pada manusia itu tersusun atas gigi seri, gigi taring, gigi geraham premolar dan molar. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada gigi seri atau gigi incisivus. Nah, yang mana itu gigi ini terdapat pada set gigi permanen yang terletak tepat di depan dari gigi taring atau yang kita kenal dengan caninus. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat incisivus itu berada di depan, yang 4 di depan itu caninus. Selanjutnya, nah di gambar ini juga, di mana pada incisivus itu ada namanya midline of dental arch, atau itu garis tengah pada lengkungan gigi kita. Dan juga tampak pada gambar ada incisional edge. Nah, itu merupakan tepi insisial, yang dimana ini khas pada milik incisivus ini, yang mana berguna nantinya untuk memotong makanan. Nah, dan juga ada pada incisivus ini yang dinamakan cimulum, itu pada arah labial pada gigi kita. Next, selanjutnya. Nah, yang kita ketahui dari gigi incisivus ini ada gigi medial dan ada gigi lateral. Gigi medial ini yang nomor 89 dan nomor 25, 24 itu disebut dengan gigi medial incisivus. Dan 7, 10, 26 dan 23 itu gigi lateral dari incisivus. Nah, kita lihat dari karakteristiknya dia sendiri, itu menunjukkan bahwa pada gambar gigi incisivus kita yang bagian medial atau sentralis pada rahang atas itu adalah gigi yang terbesar. Nomor 8, nomor 9 itu gigi yang terbesar, dan diikuti oleh rahang atas yang lateral 7 sama 10. Selanjutnya itu lateral rahang bawah 23 dan 26, dan bagian terkecil gigi yang tersempit juga itu pada gigi seri tengah di rahang bawah, itu 24 dan 25. Selanjutnya, untuk perbedaan utama dari gigi seri kita, rahang atas atau maksila dan rahang bawah kita atau mandibula, itu dapat kita lihat dari yang dimana gigi seri rahang atas itu mahkotanya itu tadi lebih besar, sedangkan yang rahang bawah itu mahkotanya lebih sempit. Dan selanjutnya untuk mahkota yang gigi rahang atas itu dia kurang simetris dibandingkan gigi yang seri rahang bawah, itu dia lebih simetris. Dan kita lihat dari anatomi lingualnya itu lebih jelas pada rahang atas, di mana cimulumnya itu yang lebih besar dan juga fossa lingualnya itu yang lebih dalam. Sedangkan pada gigi seri atau incisivus pada mandibula atau rahang bawah itu cingulumnya itu dia lebih kecil dan lebih dangkal. Selanjutnya, itu ada gigi caninus. Nah, gigi caninus itu sendiri terletak pada set gigi permanen itu di antara gigi incisivus, gigi seri tadi, dan gigi premolar. Nah, pada gambar itu caninus itu terletak di sebelah dari incisivus, di antara dari si incisivus dan premolar. Selanjutnya, untuk perbedaan utama dari caninus pada maksila dan mandibula ini, yang dimana pada caninus dari maksila itu mahkotanya itu lebih lebar secara mesiodistal, sedangkan dari caninus mandibula itu mahkotanya tampak lebih sempit dibandingkan yang maksila. Dan juga pada caninus maksila atau rahang atas itu sudut klasnya itu lebih tajam dan lebih lancip,
sedangkan yang di mandibula itu sudut kasar itu lebih tumpul, tidak tumpul. Dan juga pada punggung labialnya itu pada maksila itu lebih menonjol, sedangkan pada yang mandibula itu kurang menonjol. Dan untuk ujung akarnya yang maksila itu lebih runcing dan lebih tajam, sedangkan pada yang mandibula itu ujung akar dari caninusnya itu lebih tumpul. Selanjutnya, yaitu untuk ciri gimana kita untuk membedakan, yaitu tuh caninus pada maksila dan mandibula dari lingual view atau kelihatan dari lingual itu, dimana pada caninus yang maksila tampak anatominya itu lebih menonjol, sedangkan pada mandibula itu permukaan anatominya itu lebih halus. Dan juga pada maksila itu caninusnya berpusatnya itu pada singulumnya, sedangkan pada yang mandibula itu pusatnya itu ke singulumnya atau juga bisa ke distalnya. Selanjutnya, premolar merupakan gigi pada set gigi permanen yang terletak tepat di depan molar. Disebut sebagai gigi pada set gigi permanen karena premolar ini tidak kita temukan pada set gigi desidua atau gigi susu, di mana gigi susu hanya terdiri dari gigi incisivus, caninus, dan juga molar, dan tidak ditemukan premolar. Premolar sendiri itu terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu pertama, premolar first maxilla atau maxillary pertama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Berdasarkan pengkodean universal, dia diberikan nomor 5 dan nomor 12 untuk premolar maxillaris pertama. Disebut maxillaris pertama karena ia yang ditemukan pertama kali ketika kita menyusuri gigi dari arah mesial. Kemudian gigi premolar maxillary kedua yang diberi kode 4 dan 13 sebagaimana yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu, itu merupakan gigi premolar maksila kedua yang terletak tepat di belakang dari premolar maksila pertama dan tepat di depan dari gigi molar 1. Berikutnya, kita lihat dari sisi bawah atau sisi mandibula, itu terdapat gigi premolar mandibula pertama yang mendapatkan kode 28 dan 21. Kode 28 untuk gigi mandibula pertama yang sisi kanan dan kode 21 untuk kode premolar mandibula pertama yang sisi kiri. Berikutnya itu adalah gigi mandibula kedua untuk premolar yang diberi kode 29 dan 20. Kode 29 untuk premolar mandibula kedua sisi kanan dan kode 20 untuk premolar mandibula kedua sisi kiri. Hal khas yang kita temukan pada premolar ini adalah dari sisi kuspis dan juga lobusnya, di mana dari hampir keseluruhan premolar terdiri dari hanya 2 kuspis, seperti yang terlihat pada gambar yang berkode A, yang memiliki satu triangular ridge dan kuspisnya hanya satu masing-masing, yaitu di sisi yang mengarah ke lidah atau sisi lingual dan sisi yang mengarah ke pipi atau sisi bukalnya. Sedangkan ketika kita lihat pada gambar yang B, ini adalah tipe dari kuspis dan lobus premolar yang kedua, yaitu yang memiliki 3 kuspis, sebagaimana yang ditunjuk pada bentuk lingkaran pada gigi ini. Untuk yang jumlah kuspis tadi, pada gigi maksila pertama, kedua, maupun mandibula pertama, itu memiliki 2 kuspis. Yang berada di sisi fasial 1 dan di sisi lingualnya 1. Sedangkan yang berbeda itu adalah yang ditemukan pada gigi mandibula kedua, yaitu premolar mandibula kedua memiliki 2 jenisnya, yaitu yang memiliki 2 kuspis serta yang memiliki 3 kuspis. 3 kuspis ini yang perbedaannya terletak pada sisi lingual, di mana sisi lingualnya memiliki 2 kuspis, sedangkan sisi fasial tetap memiliki 1 kuspis saja.
Perbedaan dari premolar maksila pertama dan kedua itu bisa kita lihat dari sisi pandangnya. Dari sisi pandang bukal, hal yang paling khas yang bisa kita lihat adalah dari sudut kuspisnya. Sudut kuspis sebagaimana di foto yang terlihat pada sisi kiri pertama, itu sudut kuspis untuk yang kode pertama itu merupakan maksila pertama, sedangkan kode kedua itu merupakan kode premolar maksila kedua. Dan bisa kita lihat bahwa sudut kuspisnya itu lebih tajam pada premolar pertama daripada premolar kedua. Kemudian dari sisi lingual atau jika kita lihat dari arah lidah, maka perbedaannya itu juga bisa kita lihat dari kuspisnya. Pada kuspis premolar pertama itu sisi lingualnya lebih pendek sehingga kita bisa melihat sisi bukalnya. Sedangkan dari sisi lingual untuk premolar kedua kita melihat sisi bukalnya itu lebih panjang. Tapi hanya panjang sedikit sehingga tidak begitu terlihat sebagaimana yang kita temukan pada premolar pertama. Berikutnya dari sisi proksima yang kita bisa bedakan itu adalah dari sisi akarnya. Untuk sisi akarnya itu memiliki 2 akar pada gigi maksila pertama, sedangkan untuk premolar maksila kedua itu hanya memiliki 1 akar saja. Dan dari sisi oklusal atau dari sisi menggigit itu bisa kita lihat dari sisi mahkotanya, di mana mahkota dari gigi premolar maksila pertama itu asimetris bentuknya sehingga bentukannya itu lebih beragam daripada yang bentuk mahkota dari maksila premolar kedua. Untuk perbedaan premolar mandibula pertama dan kedua, yang sangat utama itu adalah dari sisi ukurannya, di mana premolar mandibula pertama ukurannya lebih besar dan lebih mirip atau condong ke arah ukuran dari caninus yang tepat berada di depannya. Sedangkan premolar mandibula kedua itu mengikuti ukuran yang di belakangnya dan menjadi lebih kecil daripada premolar mandibula pertama. Untuk perbedaan lainnya, jika kita lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi bukal itu bisa kita lihat dari sisi mahkotanya. Mahkota premolar mandibula pertama lebih besar, sedangkan yang mandibula kedua terlihat lebih pendek, sebagaimana yang terlihat pada foto di sini. Dari sisi lingual itu kuspisnya, di mana kuspisnya untuk sisi lingual pada premolar mandibula 1 hanya 1 kuspis, sedangkan pada premolar mandibula 2 memiliki 2 kuspis. Dan dari mahkotanya untuk yang pertama itu lebih sempit, sedangkan yang kedua itu lebih luas pada sisi lingualnya. Untuk sisi proksima kita bisa melihat banyak sisi oklusal dari gigi premolar mandibula pertama daripada yang kita lihat pada premolar mandibula kedua. Dan untuk sisi oklusalnya atau sisi bagian tempat menggigit, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal juga, bahwa yang sangat berbeda dari sisi oklusalnya itu adalah dari kuspisnya tadi, di mana untuk mandibula pertama itu hanya memiliki jenis gigi dengan 2 kuspis, yaitu 1 di sisi lingual dan 1 di sisi bukal. Sedangkan pada gigi mandibula kedua itu memiliki kedua tipenya yang memiliki 2 kuspis dan 3 kuspis, sebagaimana yang kita lihat pada gambar di sini. Berikutnya ada gigi molar. Gigi molar ini berperan dalam mengunyah, menggiling, dan menghancurkan makanan. Untuk gigi molar, terdapat 12 gigi molar permanen, yaitu 6 gigi di maksila dan 6 gigi di mandibular, di mana 3 gigi molar berada di masing-masing kuadran, yaitu gigi 1, 2, dan 3 di maksila kanan, kemudian gigi 14, 15, dan 16 di maksila kiri, gigi 30, 31, dan 32 di mandibular kanan, serta gigi 17, 18, dan gigi molar pertama berada di distal gigi premolar kedua. Gigi ini merupakan gigi yang paling besar dan yang paling kuat di antara gigi-gigi lainnya. Kemudian ke posterior ada gigi molar kedua dan gigi molar ketiga. Molar pertama dan kedua
memiliki ciri-ciri khusus yang dapat digunakan untuk membedakan satu dengan yang lain. Sedangkan gigi molar ketiga itu sangat bervariasi yang sering menyerupai gigi molar lainnya. Berikut akan kita bahas. Gigi molar maksila dan mandibular dari sisi bukal atau dari sisi pipi. Dari sisi bukal tampak 2 kuspit gigi maksila, sedangkan mandibular tampak 2 atau 3 kuspit. Kemudian tampak 1 alur bukal gigi maksila dan tampak 1 atau 2 alur mandibular. Kemudian tampak 3 akar gigi maksila, yaitu 2 di bukal dan 1 di lingual, sedangkan mandibular tampak 2 akar, yaitu 1 di mesial dan 1 di distal. Gigi molar pertama dan kedua dari maksila dari sisi bukal. Dari sisi bukal, tampak akar molar pertama maksila lebih lebar dan pendek dibandingkan dengan akar molar kedua maksila. Kemudian, tampak kuspit bukal molar pertama maksila yang hampir sama ukurannya. Sedangkan molar kedua maksila kuspit mesiobukal itu lebih besar dibandingkan dengan distobukal. Gigi molar pertama dan kedua maksila kanan dan kiri dari sisi bukal. Molar pertama dan kedua maksila kanan itu relatif sama dengan kiri dari sisi bukal, di mana akar mesiobukal itu lebih panjang dari akar distobukal dan akarnya itu mengarah ke arah distal. Gigi molar pertama dan kedua mandibular dari sisi bukal. Dari sisi bukal, gigi molar pertama mandibular tampak 3 kuspit, sedangkan gigi molar kedua mandibular tampak 2 kuspit. Berikutnya, tampak 2 alur bukal pada gigi molar pertama dan tampak 1 alur bukal pada gigi molar kedua. Kemudian, tampak akar gigi molar pertama yang lebih lebar, pendek, dan melengkung dibandingkan gigi molar kedua. Gigi molar pertama, kedua dari mandibular kanan dan kiri dari sisi bukal. Dari sisi bukal, kuspit distal molar pertama mandibular kanan dan kiri adalah kuspit bukal terkecil, sedangkan pada molar kedua mandibular kanan dan kiri, kuspit distobukal lebih kecil dibandingkan dari mesiobukal. Molar pertama dan kedua mandibular kanan dan kiri, akar mesiobukalnya lebih panjang dari akar distobukal dan akarnya juga mengarah ke distal. Gigi molar maksila dan mandibular dari sisi lingual. Dari sisi lingual, molar maksila tampak alur lingualnya yang lebih distal, sedangkan molar mandibular tampak alur lingualnya yang lebih ke tengah. Kemudian, tampak kuspit mesiolingual molar maksila relatif lebih besar dari kuspit distolingual. Sedangkan molar mandibular, ukuran kuspit mesiolingual dan distolingualnya hampir sama. Gigi molar pertama dan kedua maksila dari sisi lingual. Dari sisi lingual, kuspit lingual molar pertama maksila hampir sama ukurannya. Sedangkan molar kedua maksila, kuspit distolingualnya lebih kecil dari mesiolingual. Gigi molar pertama, kedua maksila kanan dan kiri dari sisi lingual. Dari sisi lingual, molar pertama dan kedua maksila kanan relatif sama dengan kiri. Molar pertama maksila mempunyai kuspit tambahan atau kuspit carabelli di bagian mesiolingual, sedangkan di molar kedua tidak ada. Gigi molar pertama dan kedua mandibular dari sisi lingual. Dari sisi lingual, molar pertama mandibular lebih lebar dibandingkan dari molar kedua mandibular.
gigi molar maksila dan mandibular dari sisi proksimal atau dari bagian depan. Dari sisi proksimal, molar maksila tampak 2 akar, sedangkan molar mandibular tampak 1 akar. Molar pertama maksila tampak adanya kuspit tambahan atau kuspit carabelli pada kuspit mesiolingualnya, sedangkan pada molar kedua maksila tidak ada kuspit tambahan. Molar pertama mandibular tampak akar ujungnya yang tumpul, sedangkan pada molar kedua mandibular akar ujungnya lebih melengkung. Gigi molar maksila dan mandibular dari sisi oklusal. Dari sisi oklusal, molar maksila tampak mahkotanya yang lebih lebar di fasiolingual dibandingkan dengan mesiodistal. Sedangkan pada molar mandibular itu sebaliknya. Gigi molar 1 pertama dan kedua dari maksila dari sisi oklusal. Dari sisi oklusal, molar pertama maksila memiliki mahkota yang berbentuk jajar genjang atau persegi, sedangkan molar kedua maksila memiliki mahkota yang berbentuk hati. Kemudian, molar pertama maksila memiliki 4 kuspit ditambah 1 kuspit tambahan carabelli, sedangkan molar kedua maksila memiliki 3 kuspit. Molar pertama dan kedua dari mandibular dari sisi oklusal. Dari sisi oklusal, molar pertama mandibular mahkotanya berbentuk segi 5, sedangkan molar kedua mandibular mahkotanya berbentuk persegi. Molar pertama mandibular memiliki 5 kuspit, yaitu 3 di bukal dan 2 di lingua. Sedangkan molar kedua dari mandibular memiliki 4 kuspit, yaitu 2 di bukal dan 2 di lingua. Ini gigi molar ketiga dari sisi bukal. Dan ini gigi molar ketiga dari sisi oklusal. Gigi molar ketiga sangat bervariasi, sering menyerupai gigi molar lainnya. Intinya, gigi molar pertama lebih besar dari gigi molar kedua yang lebih besar dari gigi molar ketiga, dan akarnya akan melengkung ke arah distal. Demikianlah pembahasan kita mengenai identifikasi gigi manusia. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.